wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa Hamid Siagian dengan NIM 0702223132 sebagai penulis laporan. Saya Wiryadin Siregar dengan NIM 0702223123 sebagai perancang web. Saya Yadi Kusuma Ujung dengan NIM 0702223116 sebagai perancang web. Perkenalkan, nama saya Ari Sigit dengan NIM 0702223121 sebagai desain web. Ya. Baik, kami adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Kampus kami bertepatan di Kampus 4, UIN Sumatera Utara, Tuntungan. Dalam video ini, kami membuat website pengelolaan kendaraan dinas berbasis database MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa Hamid Siagian dengan NIM 0702223132. Saya akan menjelaskan tentang basis data. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database kata juga dapat merujuk ke DBMS apapun, ke sistem database, atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Selanjutnya, ada manajemen basis data. Manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Selanjutnya ada SAM. SAM adalah salah satu aplikasi yang berfungsi sebagai web server di localhost. Dengan menggunakan SAM, kamu dapat mengelola database yang ada di localhost tanpa memerlukan akses internet. SAM juga digunakan dalam proses development aplikasi. SAM juga cocok digunakan dalam tahap upgrading pada aplikasi berbasis website. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. PHP MyAdmin adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan software yang paling populer digunakan untuk mengelola tabel dan data pada database melalui web. PHP MyAdmin mendukung berbagai operasi database seperti MySQL maupun MariaDB. Tugas yang dimaksudkan seperti untuk mengelola database, tabel, kolom, indeks, user, permission, dan lain-lain. Seluruh tugas ini dapat dieksekusi melalui user interface yang user-friendly. Namun, walau PHP MyAdmin memiliki user interface, kamu juga masih bisa mengeksekusi MySQL, statement, dan query secara langsung. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web interaktif, dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif. Fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web. Sebagai bahasa skrip sisi klien, JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web. Misalnya, saat menjelajah internet, kapanpun Anda melihat carousel gambar, menu tarik turun klik untuk menampilkan, atau warna elemen yang berubah secara dinamis di halaman web. Lalu HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML, Standard Generalized Markup Language.
Selanjutnya, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML, Standard Generalist Markup Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. HTML berupa kode-kode teks yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Lalu CSS. CSS adalah bahasa Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. CSS berfungsi untuk membantu para web designer agar dapat mengubah dan menambahkan baik teks, gambar, hingga latar belakang sebuah halaman HTML. Biasanya, keberadaan CSS dapat langsung terlihat dengan adanya perbedaan pada warna teks. CSS memberi perintah teks berwarna biru dengan teks span dengan tambahan tag kelas sama dengan. CSS berfungsi untuk membantu para web designer agar dapat mengubah dan menambahkan baik teks, gambar, hingga latar belakang sebuah halaman HTML. Biasanya, keberadaan CSS dapat langsung terlihat dengan adanya perbedaan pada warna teks. CSS memberi perintah teks berwarna biru dengan teks span dengan tambahan tag kelas nama warna. Dengan demikian, setiap teks span muncul, teks yang mengikutinya pun akan berwarna sesuai warna yang diinginkan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Kusuma Ujung dengan NIM 0702223116. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial cara memasang software yang kami gunakan untuk membangun sebuah website ya. Oke, di sini saya akan berikan tutorial cara pasang dan download aplikasinya ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke browser. Nah, kemudian di sini ada yang namanya cari web, kita tinggal ketikkan yang namanya SAMPP. Kemudian kita cari. Nah, kita tunggu. Kemudian ini ada logo ini ya. Kita tinggal klik yang bagian atas ini. Nah, ini kita tunggu. Kemudian di bagian sini ya, ada yang pilihannya itu ada yang SAMPP yang for Windows, Linux, dan OS ya. Nah, di sini juga ada versinya. Kita bisa pilih-pilih. Kemudian kita hanya pilih salah satu ya di sini. Kita gunakan yang sesuai sama kapasitas perangkat kita. Oke, kita pakai yang awal aja. Nah, kemudian kita download. Oke, di sini akan otomatis dia akan mendownload ya guys ya. Oke, kemudian karena di sini saya udah download, kita batalkan aja. Kemudian kita tinggal masuk aja ke file yang sudah saya download. Kita cari file yang sudah kita download tadi ya. Saya simpan di bagian D. Nah, ini adalah SAMPP Windows ya. Nah, ini ada udah versinya. Kita tinggal klik, double klik. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal kalau ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik yang bagian yes. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal klik next lagi. Kemudian ini next. Nah, di sini kita bisa pilih ya, kita mau nyimpannya di disk C atau di D. Nah, di sini saya menyimpannya di D ya.
Kita simpan di bagian D, kemudian klik OK. Nah, dia tidak bisa, harus kita buat folder baru ya di bagian D. Atau kita tinggal buat seperti ini. Kita tinggal klik, kemudian ini ya, new, dan folder baru. Kita tulis CMPP ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke file ini lagi. Kemudian kita tinggal close dulu. Kita cari. Kemudian di sini ada CMPP. Oke. Nah, kemudian kita next. Nah, bahasa ini cuman seperti ini. Kemudian kita next saja. Next. Kemudian ini akan membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 menit ya untuk menginstalnya. Kita tunggu aja. Nah, oke guys, ini udah selesai kita install ya. Kita tinggal klik yang allow access. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tunggu sebentar lagi. Dia udah menunggu ini, installer 75%. Oke, kemudian ini udah selesai ya guys. Udah selesai kita install, kita tinggal klik yang bagian finish. Kemudian ini udah selesai, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kemudian kita akan close dulu. Jadi Kak, di sini kita tinggal install yang kedua ya. Kita tinggal cari yang aplikasi yang kedua yaitu software. Nah, kita cari yang namanya itu VS Code ya. VS Code. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini udah muncul ya, itu namanya Visual Studio Code. Nah, kita tinggal klik aja yang bagian Visual Studio Code. Nah, kemudian di sini juga kita ada pilihannya, ada itu yang Mac, ada Debian, ada itu Windows. Nah, di sini karena kita memakai yang Windows, kita tinggal pilih yang bagian Windows ya. Nah, kemudian dia akan otomatis ngedownload ya. Kita hanya tinggal menunggu. Nah, dia akan muncul seperti ini, akan download ya. Oke, di sini karena saya udah download juga aplikasinya, kita tinggal close saja. Nah, kita masuk aja ke bagian file yang sudah saya download tadi. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya download. Kita tinggal klik double klik untuk file yang kita download tadi. Kemudian ya kita tinggal pilih yang bagian pertama ini, yang bagian atas ya, the accept the increment. Kemudian kita next. Nah, di sini juga kita bisa pilih kita klik yang browser, kita pilih contohnya kita di sini memasukkan filenya di bagian disk C atau disk D. Nah, di sini saya akan pakai di bagian disk D ya. Kita tinggal cari di bagian data D, kemudian OK. Kemudian kita tinggal klik next. Kemudian namanya samakan aja. Kemudian next. Nah, di sini kita tinggal ini ya. Nah, ini untuk tampilan jika kita ingin membuat di tampilan ini ya, desktop, kita tinggal klik yang bagian ini. Kemudian di sini saya tinggal klik yang bagian next. Kemudian kita install. Ini hanya menunggu beberapa saat. Sebentar aja. Nah, udah selesai, kita tinggal klik yang bagian finish. Nah, ini udah selesai ya untuk Visual Studio Code-nya. Untuk tampilannya akan seperti ini. Oke, kita tinggal next saja. Oke. Kemudian kita tinggal klik yang open folder. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya ya untuk mengimpor file.
Oke, sebelumnya kita akan masuk ke bagian file dulu, file kita. Nah, di sini karena ini adalah untuk halaman web kami, karena di sini masih berbentuk zip ya, kita akan restart dulu. Kita open, kemudian di sini kita akan extract to folder ya, kita ekstrak ini. Kemudian kita letakkan di bagian D, kita cari bagian SAM-nya ya, kita klik yang bagian SAMPP. Kemudian cari di bagian htdoc, kemudian letakkan di bagian htdoc ini, kemudian kita klik yang OK. Kemudian setelah itu kita tinggal kembali, kita masuk ke Visual Studio Code ya. Kita tinggal klik yang bagian file, pilih open folder. Nah, di sini kita tinggal cari di data D. Nah, di sini ada nanti apanya ya? SAM, pilih htdoc. Nah, di sini ada kendaraan dinas PLN ya. Nah, ini adalah nama dari website kami. Kemudian kita klik dan select folder. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini. Oke, kita tinggal klik yes saja. Ini kita hapus saja. Nah, ini adalah untuk tampilan atau codingan yang kami buat untuk membangun sebuah website. Di sini ada terdiri yang about us, itu di bagian sini. Terdiri dari dashboard, seperti itu. Nah, di sini ada CSS, seperti ini. Nah, guna CSS ini digunakan untuk memperindah tampilan ya. Oke. Kemudian di sini saya akan berikan tutorial cara memakai aplikasi SAMPP. Nah, di sini kita tinggal klik untuk aplikasinya. Kemudian untuk menghidupkannya kita tinggal klik yang bagian start, dan ini untuk Apache-nya kita hidupin. Dan ini juga MySQL-nya kita hidupin ya. Nah, kita tinggal tunggu. Kita tinggal klik yang allow access. Oke. Nah, untuk membangun sebuah website atau menggunakan SAMPP, kita hanya menggunakan dua yang ini, yaitu Apache sama MySQL. Oke, nah untuk membuka MySQL PHP MyAdmin, kita tinggal klik yang bagian admin di bagian MySQL. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis masuk ke browser. Nah, di sini adalah kami meletakkan database kami tentang kendaraan dinas PLN. Di sini kita tinggal klik yang bagian new. Nah, di sini kita bisa tulis contohnya seperti kendaraan. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal create. Nah, kemudian di sini kita bisa buat kayak supir seperti itu. Nah, kemudian kita create juga. Nah, ini adalah bagian-bagian contohnya kita ingin membuat data login atau data supir, kita bisa isi di bagian sini-sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Sigit dengan nomor urut NIM 070-222-3121. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuk ke dalam bagian awal login dan registrasi akun bagi yang belum mempunyai akun untuk masuk di website kendaraan. Langkah pertama itu kita harus mengaktifkan XMPP kita. Kita mengaktifkan Appends dan MySQL. Selanjutnya itu ini adalah tampilan awal yang ada di dalam website kendaraan dinas PLN. Sebelum kita masuk ke dalam websitenya, kita harus memasukkan email dan kata sandi kita. Karena kita belum memiliki email dan kata sandi tersebut,
kita harus mendaftarkannya di sini. Yang terdaftar itu terdiri dari kita harus memasukkan nama lengkap, email, jenis kendaraan, nomor SIM, dan kata sandi kita. Sama seperti di bagian Visual Studio Code-nya. Di sini loginnya sama ya. Di dalam Visual Studio ini kami menggunakan bahasa PHP. Sama seperti di website tadi, kita memasukkan nama lengkap, email, jenis kendaraan, dan nomor SIM, dan juga password kita. Kita masukkan nama lengkap dulu. Nah, kita harus mendaftarkan email kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradin dengan NIM 0702223123. Saya akan menjelaskan apa saja isi web kami. Nah, jadi yang pertama itu ada title-nya itu kendaraan dinas PLN. Nah, di sini ada dokumen doc type-nya PHP lang English. Berarti ini bahasa Inggris. Bahasanya bahasa Inggris. Link rel ini untuk menarik style sheet CSS yang ada di sini. Ini dia. CSS ini berguna untuk memperindah font di website ya. Selanjutnya tuh ada navbar. Nah, jadi navbar itu ini isinya. Ada judul kami kendaraan dinas PLN atau nama websitenya. Ada beranda, ada kendaraan, SIM A, SIM B1, SIM B2, lainnya untuk cabang, layanan, dan tim, selanjutnya bantuan dan keluar. Nah, itu saja yang ada di navbar. Ini dia navbar custom dengan yang tadi saya sebutin, nama webnya, baru nama beranda, kendaraan SIM B1, B2, SIM A, yang lainnya, bantuan, dan sesi keluar. Nah, sedangkan untuk di home itu ada caption dan gambar yang seperti kita lihat. Ada caption selamat datang di website pengelolaan kendaraan dinas PLN. Ini dia gambarnya. Dan kita scroll lagi ke bawah. Ada para pengurus dan pengelola website PLN. Ini hanya bagian dashboard biasa saja. Nah, untuk info kontaknya tuh nih di bagian paling bawah dari website. Ini dia. Itu saja yang ada di halaman dashboard. Selanjutnya langsung saja kita eksekusi kendaraan atau kita tutorial menggunakan kendaraan. Misal kita ingin menggunakan kendaraan SIM A. Kita klik kendaraan SIM A. Nah, misal nih kita mau memakai Fortuner. Langsung saja kita klik pakai kendaraan, maka dia akan teralihkan ke formulir pemakaian kendaraan. Nah, nama lengkap dan email itu harus diisi sesuai database di driver user. Nah, ini harus diisi sesuai driver, nama lengkap dan emailnya. Dan untuk yang ini sudah ditentukan dari kita mengklik mobil mana yang mau kita pakai. Misalnya Avanza, maka di jenis di Avanza, nomor polisi juga mengikuti informasi dari kendaraan Avanza ini ya. Nah, jadi kita misal mau pakai Fortuner. Nah, nama lengkapnya itu kita lihat di driver user itu nama lengkap Wiryadin misalnya. Emailnya juga harus sama. Jenisnya Fortuner, nomor polisi baik. Ini jenis SIM itu SIM A, nomor SIM-nya itu 12349.
ya, kita pakai sekarang. Nih, jika semua berhasil, maka akan muncul pop-up alert seperti berikut ini. Kita pencet OK, dia balik ke kendaraan SIM A, kendaraan yang tampilan di mana terakhir kali kita mengakses websitenya. Nah, untuk kita cek dulu masuk tidak ke ini, ternyata masuk ya. Nah, saya jelaskan tanggal pemakaian kendaraan itu modelnya itu timestamp ya, atau kita lihat date, ini dia. Jadi di mana kita ngeklik pakai kendaraan di hari apa itu ini, maka dia otomatis terinput. Ini dia, bisa kita lihat ya, yang tadi kita isi. Oke, selanjutnya itu misal ini sebelum saya jelaskan kodenya. Misal nih kita memasukin namanya itu salah dan emailnya itu juga salah. Nah, maka kalau salah tidak terdaftar di driver user nih, maka dia akan muncul seperti ini karena dia tidak terakses dari driver user. Email atau nama tidak sesuai. Dia balik ke home dashboard ya. Nih. Untuk codingannya itu dia di sini ya. Nih. Jadi kita pakai metode post. Misal tadi apa tadi ya? Fortuner. Ini nih. Dari sini kita menggunakan action metode post sampai tulisan sampai ada penutup dari form. Nah, ini semua kita pakai metode post. Mulai dari nama lengkap, jenis kendaraan, nomor polisi dan lain-lain, kita pakai metode post. Nah, metode post itu jadi digunakan untuk menarik informasi yang kita input. Ini dia. Dari informasi tersebut, actionnya itu saya buat di simacon.php. Dia yang tadi kita jelaskan. Bentar ya, bertebuk Fortuner nih. Ini dia namanya, nama ininya nih. Inilah yang diambil untuk metode postnya. Ini dia. Jadi semuanya itu memakai metode post. Sebelumnya kita konekkan dulu ke database kita, ke database PLN sesuai dengan ini, database PLN ini. Nah, selanjutnya eksekusinya itu seperti yang saya bilang, dia harus mengambil dari driver user, from driver user. Ini dia. Kita buat statement connect prepare, dipilih dari driver user. Ini driver user, di mana email tidak ternilai. Jadi selanjutnya statement bin param atau eksekusi. S ini string untuk karena email itu bersifat varchar, jadi kita ambil string email, execute, statement result, statement get result. Nah, jika statement result sama dengan 0, maka data statement result sama dengan atau fetch source, di mana data nama lengkap, ini tadi yang form kedua, nama lengkap, harus sama dengan nama lengkap yang ada di database. Ini dia nama lengkap. Nah, jika berhasil,
echo script alert yang tadi, pop-up alert, permintaan pemakaian kendaraan berhasil. Silakan datang ke kantor PLN. Nah, itu dia. Jika else-nya, jika tidak, maka jika tidak nama lengkapnya tidak sesuai dengan database, maka dia akan muncul echo script alert yang tadi, email atau nama Anda tidak sesuai. Jika emailnya yang tidak sesuai, maka dia akan muncul pop-up alert, email atau nama Anda tidak sesuai juga. Nah, jika semua ini, statement ini berhasil dari sini sampai sini berhasil, maka jika statement con prepare, masukkan ke database, ke table formulir pemakaian kendaraan. Nah, itu dia yang tadi, jenis kendaraan, jenis SIM, nomor polisi, dan lain-lain. Nah, values-nya itu tidak diketahui karena kita menginputnya juga tidak diketahui berapa nilai-nilainya. Tidak pasti, jadi secara acak. Nah, jadi ini bin param eksekusinya, ini nama table-tablenya atau nama yang ada di table itu. Ini SSIS ini yaitu S ini strings, sedangkan ini untuk integer. Jadi jenis kendaraan itu masuk ke strings sesuai urutannya. Jenis SIM itu masuk ke strings. Nomor SIM itu integer karena dia bernilai nomor atau angka. Nah, yang lain juga yang ngikuti. Nomor polisi ini nomor polisi dia gabungan varchar, berarti kita pakai strings. Kode perusahaan hanya angka, kita pakai integer. Email dan nama lengkap itu strings. Nah, jadi jika semua sudah dijalankan, maka statement semua akan di close atau ditutup. Connect-nya juga akan di close. Baik itu dari metode action yang kita jelaskan, yang dimana formulir kendaraan itu memakai metode post. Actionnya itu di Simakon PHP. Sama juga seperti yang teman saya jelaskan, metode form login dan daftar itu memakai metode post juga. Untuk selanjutnya itu saya akan memberitahu atau mengasih lihat tampilan selanjutnya di cabang PLN itu hanya seperti biasa cabang-cabang PLN kendaraan dinasnya, yang lainnya, sedangkan layanan itu hanya seperti biasa juga, tampilan-tampilan biasa. Di tim juga yaitu supir kendaraan dinas nih yang memang pegawai tetapnya atau tampilan-tampilan biasanya lah bisa dibilang. Nah, untuk bantuan ini jika ada bantuan, driver juga bisa menghubungi kami via email. Ini ada nama lengkap, masukkan email, tuliskan pesan. Nah, langsung saja kita jadi dia di ini akan masuk ke email kami yang langsung otomatis masuk ke email kami. Untuk koneksinya itu seperti ini. Kita juga memakai metode post. Formnya, actionnya itu kontak send, metode post. Ini dia. Seperti kita bilang nih. Jadi ini untuk ke email atau send, kita menggunakan PHP mailer. Ini dia. Dengan metode send. Ini send tadi. Send. Nah, jadi di sini saya ganti ininya menjadi email pribadi saya ya. Di pertama itu ada mail SMTP, hostnya itu Gmail atau emailnya itu Gmail, SMTP-nya itu outnya itu bernilai true atau benar. Nah, untuk username itu nama email kita ya. Jadi misalnya kita ganti nama email pribadi kita. Misal ini kita pakai email ini dulu.
Nih. Berapa? Ini misalnya email kita dulu untuk nih. Nah, sedangkan untuk di passwordnya ini password generate ya yang ada di keamanan, kita eksekusi. Sebelum mendapatkan password generate itu harus verifikasi 2 langkah terlebih dahulu. Ini dia. Masukkan dulu sandi kita. Scroll ke bawah, ini dia di sandi aplikasi. Misalnya mau kita buat tes. Nah, ini dia yang kita bisa password generate-nya. Jadi kita letak sini, pastikan untuk tidak ada spasi, hapus dulu. Nah, jadi ini secure SSL, ini juga portnya 465 sudah sesuai dengan Gmail itu sendiri, atau memang ini sudah rumusnya. Nah, jadi set from, jadi dari mana emailnya atau dari post email yang kita masukkan dengan namanya. Ada di address ini kita ganti juga jadi email kita. Ini metode reply to email nama ini maksudnya ulangi dari atau contoh ambil dari email dan name. Email dan name itu di sini ya. Email dan name. Nah, selanjutnya jika HTML bernilai true, maka subjeknya itu nama. Nama. Misal kita contohin aja dulu seperti ini. Namanya itu tes. Gmailnya itu tes. Ini dia. Jadi masuk tesnya ini. Nih, yang tadi kita kepada saya dari tes ini. Ini dia. Berhasil ya masuk ke email kita tadi. Ini ada emailnya nih ya. Nih, dengan subjeknya itu nama yang tadi nih, namanya subjek, dan bodinya itu ini, bodinya itu yang dari message kita kirim tadi. Ini dia bodinya itu yang ini. Baik, itu yang untuk bagian bantuan ya. Setelah semua selesai kita bedah, jadi di sini ada navbar dari keluar, kita klik, kita keluar sekarang. Kita balik ke halaman index. Nah, di logout itu ini dia filenya itu. Jadi kita session start, session unset, session destroy atau di session semua itu dihancurkan. Nah, jadi headernya itu lokasi kita balik atau kita selesai mengkliknya. Ini dia location index PHP. Indeksnya itu dari webcam itu tampilan login. Nah, exit, selesai. Baik, itu saja mengenai website kami, Kendaraan Dinas PLN, di mana kami memiliki formulir ini, database kami. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.